Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sekarang saya akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan mereview terlebih dahulu pembahasan yang telah kita selesaikan sebelumnya. Yang harus kalian pahami adalah teks anekdot merupakan cerita yang berisi tentang sindiran. Jadi kalau misalnya hanya lucu tanpa ada sindiran ataupun kritikan, berarti itu bukan termasuk ke dalam teks anekdot. Jadi tidak semua teks anekdot itu harus lucu dan tidak semua yang lucu termasuk ke dalam anekdot. Jadi kalian harus membaca secara keseluruhan apakah di dalam teks tersebut ada sebuah kritikan atau sindiran atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca melalui teks tersebut. Jadi di dalam anekdot itu tidak hanya tentang lucu, tetapi harus ada sebuah kritikan ataupun sindiran di dalamnya. Nah, jika kalian sudah paham apa itu tentang pengertian teks anekdot, sekarang kita akan bahas yang pertama yaitu mengenai tentang struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot itu ada 5 struktur, mulai dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, kalian juga bisa baca di dalam buku LKS, di situ ada ketentuan struktur dan juga pengertiannya. Nah, di sini yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi pengertiannya memberikan gambaran tentang isi teks, biasanya terletak di awal paragraf. Jadi ketika nanti kalian membaca sebuah teks yang bentuknya berupa paragraf narasi ataupun dialog, perbedaan antara dialog dan narasi berarti kalau dialog keseluruhan ceritanya dari awal sampai akhir dia berbentuk percakapan. Tapi kalau misalnya narasi, dia bentuknya adalah cerita, biasanya dipisahkan per paragraf. Nah, itu untuk abstraksi biasanya terletak selalu di awal paragraf. Apa yang dibahas di dalam abstraksi biasanya dia pengenalan tokoh, kemudian memberikan sedikit gambaran hal apa yang ingin disampaikan di dalam teks tersebut. Kemudian struktur yang kedua adalah orientasi. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang peristiwa terjadi. Jadi di dalam orientasi ini belum masuk ke dalam masalah yang ingin dibahas, baru pengenalan atau awal kejadian cerita. Apa nih yang akan dibahas, masalahnya apa, latar belakang peristiwanya seperti apa. Nah, itu termasuk ke dalam orientasi. Kemudian yang ketiga adalah krisis. Krisis bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama ataupun inti dengan sesuatu yang menarik. Jadi, ketika kalian sudah mengetahui latar belakang atau cerita yang akan dibahas di bagian orientasi, kemudian masuk ke dalam krisis. Krisis ini adalah puncak masalah atau pokok masalah yang dibahas di dalam sebuah teks cerita. Kemudian ketika kita sudah memahami tentang krisis, kita lanjut ke reaksi. Reaksi adalah bagian cara penulis atau orang yang di dalam cerita menyelesaikan masalah di bagian krisis tadi. Jadi maksudnya si penulis bagaimana menyelesaikan pokok masalah yang sudah terjadi sebelumnya di krisis. Atau misalnya orang yang di dalam cerita dia mengambil solusi untuk masalah yang tadi ada di krisis seperti apa gitu. Jadi ketika sudah mempunyai masalah di krisis, kita harus menemukan solusinya itu di dalam reaksi. Kemudian yang terakhir adalah koda. Koda merupakan bagian penutup cerita. Nah, biasanya koda ini selalu terletak di akhir paragraf. Isi koda biasanya adalah kesimpulan yang dialami oleh tokoh yang ada di dalam cerita. Nah, setelah kalian selesai membaca dari abstraksi sampai koda, baru kemudian kalian bisa menyimpulkan
makna atau pesan tersirat yang ada di dalam teks tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian untuk lebih paham lagi tentang ketentuan-ketentuan struktur, biasanya struktur ini digambarkan seperti segitiga. Jadi maksudnya dari bawah naik ke atas, kemudian dia turun lagi ke bawah. Jadi untuk abstraksi, dia posisinya di bawah karena belum ada pengenalan masalah, belum ada pokok masalah yang akan dibahas. Jadi dia belum naik ke atas nih, dia masih di bawah karena masih pengenalan di awal paragraf, entah yang dikenalkan itu tokoh atau jalan ceritanya. Nah, ini masuk ke dalam abstraksi. Nah, setelah dikenalkan di dalam abstraksi, naik sedikit ke dalam orientasi. Nah, di orientasi ini belum termasuk ke dalam puncak, jadi dia posisinya masih di tengah. Orientasi ini baru dikenalkan masalah yang ingin dibahas itu apa gitu. Jadi ketika tadi di bawah di abstraksi ini sudah dikenalkan siapa saja tokohnya, kemudian alurnya bagaimana, nama-nama tokohnya siapa saja, baru masuk ke dalam orientasi. Nah, si tokoh ini apa nih ceritanya, mau mengkisahkan tentang apa? Nah, ini masuk ke dalam orientasi. Kemudian dari orientasi naik terus ke bagian atas. Nah, krisis ini adalah bagian puncaknya. Kenapa bagian puncak? Karena di sini adalah pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam teks cerita tersebut. Jadi inti masalahnya adalah di bagian krisis. Oleh karena itu, krisis terletak di posisi paling atas. Kemudian ketika kalian sudah menemukan masalah yang ada di dalam teks tersebut, posisinya turun lagi perlahan-lahan ke bawah, jadi ke dalam reaksi. Makanya reaksi itu disebut sebagai solusi dari permasalahan yang tadi ada di krisis. Jadi ketika krisis permasalahannya apa, diselesaikan atau solusinya di dalam reaksi. Jadi kan ketika kalian sudah menemukan sebuah solusi, nah biasanya yang tadi sudah di puncak turun lagi ke bawah karena sudah ketemu nih solusi dari permasalahan yang tadi. Nah, kemudian yang terakhir kita sampai lagi di titik bawah itu ada koda. Nah, koda ini adalah simpulan dari si penulis atau tokoh yang ada di dalam cerita tersebut, simpulan tentang apa. Nah, itu keseluruhannya masuk ke dalam struktur teks anekdot. Seperti itu. Kemudian di sini untuk lebih pahamnya ada contoh teks anekdot yang berjudul Cara Keledai Membaca Buku. Di bagian sini, paragraf pertama disebut sebagai abstraksi. Nah, untuk lebih pahamnya kita baca terlebih dahulu. Alkisah, seorang raja bernama Timur Leng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati, namun Timur Leng memberi syarat agar Nasruddin mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca. Timur Leng memberi waktu 2 minggu sejak sekarang kepada Nasruddin. Nah, jadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa abstraksi itu selalu terletak di paragraf awal, maka paragraf awal ini yang di dalamnya ternyata ada tokoh yang bernama Nasruddin, kemudian ada keledai dan juga Timur Leng, ini masuk ke dalam abstraksi. Kemudian tadi orientasi pengertiannya adalah pengenalan cerita. Nah, sekarang kita baca dulu paragraf kedua. Nasruddin menerima syarat itu dan berlalu. Sambil menuntun keledai itu, ia memikirkan apa yang akan diperbuat. Jika ia dapat mengajari keledai itu untuk membaca, tentu ia akan menerima hadiah. Namun, jika tidak, maka hukuman pasti akan ditimpakan kepadanya. Nah, berarti kenapa disebut sebagai orientasi di dalam paragraf kedua? Karena pengenalan ceritanya adalah menceritakan tentang Nasruddin dan keledai ini untuk diajari membaca. Jika si keledai itu bisa membaca, maka Nasruddin akan mendapatkan hadiah. Namun jika keledai itu tidak dapat membaca, maka Nasruddin akan diberikan hukuman. Nah, kemudian kita masuk ke dalam krisis. Krisis ini adalah tadi pembahasannya pokok permasalahan atau puncak masalahnya adalah di krisis. Sekarang kita baca dulu paragraf ketiganya.
2 minggu kemudian, ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, Timur Leng menunjukkan ke sebuah buku besar agar Nasruddin segera mempraktikkan apa yang telah ia ajarkan kepada keledai. Nasruddin lalu menggiring keledainya menghadap ke arah buku tersebut dan membuka sampulnya. Keledai menatap buku itu. Kemudian sangat ajaib, tak lama kemudian si keledai mulai membuka buku dengan lidahnya. Terus-menerus, lembar demi lembar hingga halaman terakhir. Setelah itu, si keledai menatap Nasruddin seolah berkata ia telah membaca seluruh isi bukunya. Demikianlah keledaiku sudah membaca semua lembar bukunya, kata Nasruddin. Nah, ini disebut sebagai krisis. Kenapa krisis? Karena puncak masalahnya adalah si keledai ini ternyata mampu membaca halaman demi halaman sampai habis halaman tersebut. Kemudian reaksinya berarti solusi yang ditimbulkan atau dimunculkan dari krisis tadi. Nah, untuk lebih pahamnya kita baca paragraf keempat dulu. Timur Leng merasa ada yang tidak beres dan ia mulai menginterogasi. Ia kagum dan memberi hadiah kepada Nasruddin. Namun ia minta jawaban bagaimana cara mengajari keledai membaca. Nasruddin berkisah, sesampainya di rumah aku siapkan lembaran-lembaran besar seperti buku. Aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balik halaman untuk bisa makan biji-biji itu. Kalau tidak ditemukan biji gandumnya, ia harus membolak-balik halaman berikutnya. Itulah yang ia lakukan terus sampai ia berlatih membalik-balik halaman buku. Nah, jadi solusi dari krisis tadi, kenapa keledai tersebut bisa membaca buku sampai akhir, ternyata Nasruddin menyisipkan biji-biji gandum di per lembar halaman buku. Jadi yang sebetulnya keledai itu tidak membaca, tapi dia mencari biji gandum dari lembar per lembar halaman buku. Berarti solusinya adalah seperti itu. Kemudian koda atau simpulannya, namun bukankah ia tidak mengerti apa yang dibaca? Tukas Timur Leng. Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Jadi kalau kita juga buka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita bodoh seperti keledai, bukan, kata Nasruddin dengan serius. Nah, jadi pesan apa atau makna tersirat apa yang dapat kita ambil di dalam contoh cara keledai membaca buku? Maksudnya adalah simpulan di sini ingin menyampaikan bahwa ketika misalnya Bapak Ibu guru memberikan perintah untuk membaca, bukan hanya sekedar dibaca, tapi harus juga dipahami isinya. Bukan hanya sekedar ya udah selesai membaca list nama gitu, bukan seperti itu. Kalau hanya sekedar membaca tanpa memahami isinya, apa perbedaannya antara manusia dengan hewan seperti itu. Nah, kemudian setelah kita selesai membahas struktur, di sini ada pembahasan terakhir tentang kaidah kebahasaan. Di sini ada 10 kaidah kebahasaan, namun biasanya di dalam satu teks anekdot tersebut tidak keseluruhan semuanya lengkap. Jadi intinya untuk kaidah kebahasaannya ada berjumlah 10, namun untuk praktiknya nanti di dalam teks yang sudah kalian temukan itu hanya beberapa, entah cuma 7, 8, ataupun 5. Nah, yang pertama menggunakan kata kias atau konotasi. Kata kias atau konotasi adalah kata yang tidak memiliki makna sebenarnya. Kata kias ada dua, bisa ungkapan, bisa peribahasa. Jadi kata kias atau konotasi itu adalah bukan menggunakan makna sebenarnya. Misalnya contoh makna sebenarnya itu adalah aku makan, berarti makna sebenarnya si aku itu lagi makan gitu. Nah, untuk kata kias ini dia tidak memiliki makna sebenarnya. Contohnya adalah daun muda. Jadi daun muda ini bukan diartikan sebagai daun yang masih muda, tapi artinya adalah gadis.
Seperti itu. Jadi ini yang dimaksud sebagai kata kias atau konotasi. Nah, daun muda yang berarti gadis ini itu termasuk ke dalam ungkapan. Nah, untuk peribahasa misalnya air beriak tanda tak dalam, itu termasuk ke dalam peribahasa. Kemudian yang B, menggunakan kalimat sindiran yang diungkapkan dengan pengandaian. Jadi kalian pasti paham ya tulisan-tulisan yang berisi kalimat sindiran. Nah, sindiran ini diungkapkan dengan pengandaian, jadi mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Misalnya badannya semakin lama semakin kurus seperti es lilin. Jadi kan kata kurus itu diibaratkan seperti es lilin. Es lilin itu kan semakin lama semakin cair, semakin habis. Jadi artinya badannya itu semakin lama semakin kurus, semakin habis gitu, seperti es lilin. Kemudian yang C, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu atau peristiwa lampau. Artinya adalah cerita tersebut sebetulnya sudah terjadi. Seperti tadi di dalam contoh cerita Nasruddin dan Keledai diawali dengan kata Alkisah. Nah, itu kan Alkisah itu kan berarti dulu ada sebuah kisah gitu. Misalnya contohnya lagi ada suatu hari pagi tadi di sebuah pengadilan dan lain-lain. Kemudian yang D, menggunakan kalimat retoris. Nah, kalimat retoris adalah kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Jadi sebetulnya ketika kita melontarkan sebuah pertanyaan itu tidak harus dijawab karena sudah tahu jawabannya, tapi kita mau aja nanya gitu. Misalnya kayak apakah benar hari Minggu sekolah libur gitu. Nah, tanpa kita jawab pun kita tahu bahwa hari Minggu sekolah pasti libur gitu. Jadi kalimat retoris adalah kalimat tanya, tapi kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Kemudian yang E, menggunakan konjungsi penghubung waktu. Jadi penghubung waktu itu adalah kalimat atau kata hubung yang menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain yang menunjukkan kata waktu. Contohnya misalnya setelah itu, kemudian, akhirnya, dan lain-lain. Kemudian yang F, menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Nah, konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat ini contohnya adalah demikian, oleh karena itu, dan sehingga. Kemudian yang G, menggunakan kata kerja aksi. Jadi kata kerja aksi ini contohnya adalah predikat atau verba. Jadi sama ya, kata kerja aksi itu sama dengan predikat, sama dengan verba yang artinya adalah si tokoh itu melakukan sesuatu atau memiliki peran. Misalnya sedang menulis, berjalan, mencuci. Jadi kata kerja aksi ini si tokoh tersebut ada kegiatannya, sedang melakukan sesuatu, seperti itu. Nah, kemudian yang H, menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah atau nama lainnya adalah kalimat imperatif. Artinya adalah kalimat yang berisi perintah untuk seseorang. Biasanya selalu diakhiri oleh tanda seru. Makanya oleh karena itu contoh di sini duduklah di kursi itu. Nah, itu kan sebuah perintah. Perintah untuk duduk di kursi itu. Kalimat perintah jangan lupa biasanya diakhiri oleh tanda seru. Kemudian bagian I menggunakan kalimat seru. Bedanya apa? Kalau kalimat perintah itu adalah kalimat yang berisi perintah untuk seseorang. Nah, kalau kalimat seru ini adalah ungkapan perasaan dari si tokoh tersebut. Kalimat seru ini tidak harus diakhiri oleh tanda seru, namun boleh juga ketika diakhiri oleh tanda seru. Contoh di sini, aduh malang benar nasibku. Jadi kan dia mengutarakan perasaannya dia sendiri gitu. Jadi si tokoh mengutarakan perasaannya sendiri, nah itu disebut sebagai kalimat seru. Kemudian yang J, menggunakan kalimat langsung. Nah, ciri-ciri kalimat langsung adalah yang pertama, ada nama tokohnya. Misalnya kalian pernah baca sebuah dialog di dalam bahasa Indonesia. Misalnya Andi titik dua
kemudian kutipan. Nah, itu termasuk ke dalam kalimat langsung. Artinya apa yang diucapkan Andi seperti itu dialognya, tidak diubah oleh si penulis. Yang pertama cirinya adalah ada nama tokohnya dan biasanya setelah nama tokoh disisipi oleh tanda petik 2. Maksud saya tanda titik 2, misalnya Andi titik 2. Nah, itu ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya diawali oleh tanda petik 2 atau kutip 2. Jadi tanda seperti ini nih, yang di atas tanda kutip ini. Nah, yang tanda ini, nah ini juga menandakan ciri kalimat langsung. Kemudian setelah tanda petik ini, biasanya diawali oleh huruf kapital. Apakah berarti A-nya besar? Apakah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Nah, itu disebut sebagai kalimat langsung. Seperti itu. Nah, kemudian setelah selesai membahas tentang pengertian, fungsi, ciri-ciri, struktur, dan juga kaidah kebahasaan, oleh karena itu, di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan berdasarkan judul teks anekdot yang sudah Anda cari pada pertemuan sebelumnya. Jadi teksnya yang mana, Bu? Teksnya adalah yang sudah kalian list terlebih dahulu di grup. Masih ingat yang saya menginstruksikan kalian untuk mencari teks anekdot berupa dialog atau narasi yang judulnya tidak boleh sama. Nah, kalian pakai teks yang itu gitu. Setelah kalian kan sudah dapat nih teksnya, maka tentukanlah satu struktur teks anekdot yang terdapat di dalam teks tersebut. Nah, tadi jangan lupa strukturnya ada 5. Mulai dari abstraksi sampai kode itu harus ada semua. Nah, kalian tentukan mana yang dimaksud sebagai abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan juga kode. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cari minimal 5 kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks tersebut. Tadi kan saya jelaskan bahwa kaidah kebahasaan teks anekdot jumlahnya ada 10, tapi memang biasanya di dalam teks itu tidak semuanya ada. Oleh karena itu, di dalam teks yang sudah kalian cari, coba tentukan minimal 5 kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks yang sebelumnya sudah Anda cari. Nah, kemudian yang 3 ini bukan soal, tapi langsung ke penjelasannya. Silahkan klik link yang tersedia di deskripsi YouTube dan kerjakan soal tersebut dengan cara mengklik link yang telah disediakan. Jadi, saya sudah menaruh link tugas di deskripsi YouTube. Kalian klik link tugasnya di situ, kemudian kalian kerjakan soal 1 sampai 2 yang ini. Jadi teksnya kalian tulis ulang, kemudian nomor 1 kalian tentukan dulu struktur abstraksinya yang mana, kemudian orientasinya yang mana. Jadi nanti sudah saya arahkan, kalian tinggal klik link yang sudah saya sediakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.